Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rema, NIM 0704-2027. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teknik pembedahan hewan coba. Nah, pada penelitian di bidang biomedik maupun kedokteran pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Nah, pada penelitian eksperimental di laboratorium secara in vivo pada manusia seringkali terkendala masalah etik dan pemilihan subjek manusianya. Nah, secara etik, uji coba pada manusia boleh dilakukan apabila sudah dilakukannya uji coba secara laboratorium dan hasilnya itu tuntas dan tidak berefek toksik. Penggunaan hewan model beberapa penyakit in vivo saat ini sering digunakan dengan mengikuti kaidah etik yang berlaku guna meningkatkan pengetahuan tentang patofisiologi, mekanisme pengobatan, dan efek samping dari suatu obat tersebut. Terdapat beberapa jenis hewan coba yang banyak digunakan pada penelitian di bidang kedokteran maupun di bidang lainnya. Nah, untuk bidang kedokteran sendiri, hewan coba yang digunakan pada penelitian untuk mengetahui mekanisme patogenesis serta pengaruh suatu terapi. Nah, di bidang kedokteran ini, hewan sering digunakan untuk menghasilkan varian baru yang lebih rentan sakit, cepat berkembang biak, dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Untuk di bidang farmasi sendiri, hewan coba digunakan untuk pengembangan obat baru ataupun uji toksisitas suatu bahan atau obat. Nah, jadi hewan coba yang banyak digunakan pada penelitian dapat digolongkan menjadi kelompok berdasarkan anatominya dan kebiasaan hidup serta fisiologi yang hampir sama. Nah, pembagian kelompok hewan coba ini dibagi menjadi yang pertama ada rodensia dan kelinci. Nah, hewan ini merupakan hewan coba berupa rodensia yaitu tikus dan mencit yang merupakan hewan coba yang sering digunakan untuk penelitian. Nah, mencit dan tikus merupakan mamalia yang mempunyai kemiripan dengan manusia. Nah, sering digunakan sebagai hewan model untuk beberapa penyakit seperti artritis, rheumatoid, gastritis, diabetes mellitus, kerusakan hati dan ginjal. Pada bidang kedokteran gigi juga sering digunakan untuk pengobatan infeksi gigi dan mulut serta perubahan struktur gigi. Nah, hewan ini juga sering digunakan dalam penelitian berbagai macam induksi mikroorganisme yang sama dengan penyakit infeksi tertentu. Yang kedua ada karnivora. Nah, jenis karnivora yang sering digunakan untuk penelitian adalah anjing dan kucing. Keuntungan penggunaan kucing dan anjing karena ukuran tubuhnya yang struktur anatominya memudahkan untuk penelitian tentang fisiologi, sistem saraf, dan penelitian tentang pembedahan. Nah, selain itu juga sering digunakan untuk penelitian tentang metabolisme obat, toksisitas obat, serta evaluasi terhadap efektivitas suatu obat. Yang ketiga ada primata. Hewan primata memiliki keunggulan di bidang hewan coba lain karena memiliki anatomi dan fisiologi yang hampir sama mendekati manusia. Nah, yang terakhir berasal dari unggas. Nah, pada umumnya hewan unggas ini digunakan telurnya untuk penelitian di bidang virologi dan proses angiogenesis. Nah, peneliti harus menentukan hewan coba apakah yang bisa digunakan pada penelitian yang akan dilakukannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu spesies hewan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memiliki kemiripan secara anatomi, fisiologi dengan manusia. Yang ketiga, mudah dikembangbiakan dan dipelihara di laboratorium sehingga bisa diperoleh galur yang murni dan akan menjadi populasi yang homogen pada saat digunakan dalam suatu penelitian. Nah, yang keempat, hewan model sesuai dan bisa digunakan pada metode penelitian, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan memperoleh hewan coba yang diperlukan. Yang kelima yaitu sesuai dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh seorang peneliti. Yang keenam, hewan coba tidak mudah terinfeksi oleh penyakit selain penyakit akibat induksi sebagai hewan model. Yang terakhir yaitu dengan jumlah hewan coba sekecil-kecilnya memberikan manfaat untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeliharaan hewan coba.
Banyak sekali fasilitas penanganan hewan coba yang menjual beberapa jenis hewan untuk penelitian. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk memperoleh hewan coba yang baik, peneliti harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, hewan coba harus sehat dan diperoleh dari pemasok resmi dan memiliki sertifikat. Yang kedua, transportasi hewan coba dari tempat pemasok dan laboratorium harus sesuai dengan ketahanan hewan, cuaca, dan jarak tempuh. Yang ketiga, sebelum perlakuan penelitian dimulai, perlu diperhatikan aspek psikologi, waktu, dan makanan hewan coba sebelum dimulai perlakuannya. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, pemberian pakan dan air minum pada hewan coba juga harus diperhatikan. Yang pertama, ada makanan harus sesuai jenis pakan dan spesies hewannya, memiliki kandungan nutrisi yang lengkap untuk kebutuhan hewan tersebut, serta bebas dari kontaminasi. Yang kedua, pembelian pakan harus dari pemasok yang terpercaya. Yang ketiga, pakan dan air minum yang diberikan harus mudah diambil oleh hewan coba dan diberikan secara ad libitum. Pemrosesan pakan dan penyimpanan pakan harus bersih dan tertutup sehingga tidak mudah dimasuki serangga atau hewan pengerat lainnya. Air minum harus selalu dicek, tidak ada kebocoran atau buntu sehingga tidak bisa diakses oleh hewan coba. Nah, selain makanan minumnya yang harus dijaga, ruangan tempat hewan coba juga harus dijaga kebersihannya untuk mencegah dari adanya kontaminasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada sanitasi lingkungan kandang hewan coba adalah yang pertama yaitu ruangan. Kandang dan koridor pada kandang hewan coba harus bersih dan terdapat aliran untuk proses pembersihannya. Yang kedua, ruangan hewan disesuaikan dengan habitat hewan dan diusahakan tetap kering, kecuali hewan dan habitatnya membutuhkan air. Nah, selanjutnya ada kandang. Tempat makan dan tempat minum harus dibersihkan secara berkala untuk menjamin kebersihan dan bebas dari kontaminasi. Yang keempat, sebisa mungkin hindari bahan kimia sebagai penghilang bau atau deodoris. Yang selanjutnya yaitu mengenai perlakuan hewan coba. Nah, hewan coba dan penelitian eksperimental akan diinduksi untuk menjadi model penyakit tertentu. Nah, tikus merupakan organisme model utama yang digunakan untuk mempelajari fungsi gen manusia. Hal ini karena sebagian besar proses biologis pada tikus sangat mirip yang terjadi pada manusia. Nah, hewan coba akan diberikan perlakuan tertentu sebagai induksi untuk mencapai tujuan menjadi mirip penderita penyakit tertentu. Induksi terhadap hewan coba yang menggunakan cara melalui oral ataupun secara parental. Proses ini akan menggunakan tata cara tertentu untuk mencapai kesamaan dengan penyakit yang diharapkan terjadi pada hewan model. Sebelum proses pengambilan sampel hewan coba harus dianestesi agar terbebas dari rasa sakit, takut, dan tertekan. Anestesi yang diberikan berupa anestesi umum. Anestesi umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu anestesi inhalasi, contohnya yaitu diethyl ether, isofluoran, halotat, dinitrogen, monoksida, dan lain-lain. Juga ada anestesi perinjeksi, yaitu barbiturat, ketamin, etomidat, dan lain-lain. Untuk pengumpulan spesimen darah, metode penggumpalan spesimen darah berhubungan dengan beberapa jumlah volume darah yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Ada beberapa metode pengambilan darah yang bisa dilakukan dan hewan coba tetap hidup. Dan ada beberapa metode yang mengakibatkan hewan coba mati. Volume darah pada tikus dan kelinci sekitar 6-8% dari berat badannya. Nah, contohnya itu pada tikus dengan berat 200 gram, maka jumlah volume darahnya itu sekitar 200 hingga 16 ml. Nah, sedangkan pengambilan spesimen darah sebaiknya tidak lebih dari 10% dari total volume darah hewan coba tersebut. Nah, yang pertama itu ada pengambilan darah pada sinus retno-orbital. Nah, metode ini merupakan metode pengambilan darah dengan hewan coba yang dapat bertahan hidup. Metode ini dapat dilakukan pada tikus. Pada metode ini, hewan coba dapat dilakukan anestesi umum dan anestesi lokal. Sinus retroorbital terletak di belakang mata.
Pengambilan darah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh menggores korneanya. Yang kedua yaitu pengambilan darah pada vena lateral ekor. Nah, metode ini dapat dilakukan pada tikus. Pada pengambilan spesimen darah dengan metode ini, hewan coba masih dapat bertahan hidup. Nah, pelaksanaannya pengambilan darah dengan metode ini harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan permanen pada ekor atau amputasi. Hewan coba diletakkan pada penahan. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan darah pada vena lateralis ekor sesuai prosedur dan sterilisasi. Dibiarkan darah mengalir, jangan meremas ekornya. Hal ini mengakibatkan kerusakan dan kontaminasi cairan jaringan. Yang ketiga adalah pengambilan darah pada vena marginalis telinga dan arteri auricularis. Metode pengambilan darah ini bisa dilakukan pada kelinci dan hewan coba tetap bertahan hidup setelah pengambilan darah. Nah, vena dan arteri ini terdapat pada telinga kelinci. Pengambilan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perdarahan. Nah, selanjutnya ada fungsi intrakardia. Pengambilan spesimen darah dengan metode ini mengakibatkan hewan coba tidak dapat bertahan hidup lagi. Metode ini dapat dilakukan pada tikus dan kelinci. Pelaksanaan metode ini harus menggunakan anestesi umum dan merupakan prosedur terakhir. Pada penelitian eksperimental, selain sampel darah, juga dilakukan pengambilan sampel organ dari hewan coba. Organ yang diambil dari hewan coba akan dilakukan beberapa pemeriksaan sesuai variabel penelitiannya. Agar tidak terjadi kesalahan pengambilan organ, maka peneliti perlu mempelajari anatomi hewan coba yang digunakan. Pada dada hewan coba dapat diambil organ, timus, jantung, dan paru-paru. Pada abdomen dapat diambil organ sistem pencernaan antara lain lambung, usus halus, usus besar, sekum, hati, limpa, dan juga pankreas. Organ lain di abdomen yang bisa diambil yaitu organ sistem urinaria, antara lain berupa ginjal dan kantung empedu. Organ reproduksi pada hewan coba betina yang dapat diambil yaitu ovarium, uterus, sedangkan pada hewan coba jantan yang diambil yaitu testes, epididymis, dan kelenjar preputium. Nah, pengambilan organ tadi akan disimpan dalam suatu larutan formalin untuk proses selanjutnya, atau disimpan dalam larutan pengawet lain atau lemari pendingin sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk pemeriksaan histopatologi, maka organ dapat disimpan dalam formalin 10% dan semua organ harus terendam dalam larutan pengawet tersebut. Berikut teknik nekropsi dan pengambilan organ ginjal pada tikus. Nekropsi atau pembedahan hewan coba serta mengambil organ merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Hal ini sangat mempengaruhi representabilitas organ yang kita ambil untuk pemeriksaan parameter penelitian. Nah, kegiatan ini memerlukan persiapan yang baik sehingga proses berjalan lancar dan sampel organ dapat dipanen atau diambil dalam keadaan baik serta siap untuk proses laboratorium selanjutnya. Nah, sebelum melakukan nekropsi, penting untuk kita memperhatikan hewan coba sesuai desain penelitian yang akan diteliti. Nah, secara umum, hewan coba harus diidentifikasi terlebih dahulu dan dicatat dengan baik kode sampelnya. Ditimbang untuk mengetahui berat badan akhir serta melakukan anestesi dengan dosis sesuai protokol. Nah, sebelum memulai nekropsi, tikus harus dipastikan telah teranestesi dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa sakit pada hewan coba yang akan dibedah. Nah, sebelum melakukan nekropsi, peneliti harus sudah memahami teknik yang akan dilakukan. Persiapan umum yang lain adalah persiapan alat-alat seperti pelindung diri, minor set, bisturi, cairan PBS untuk mencuci dan merendam organ, papan diseksi, cawan Petri, tub 2 ml yang sudah diberi label untuk menyimpan organ yang akan diteliti,
Ada icebox untuk menjaga sampel agar kondisinya tetap baik, timbangan untuk menimbang organ ginjal, serta milimeter block untuk mengukur dimensi organ ginjal. Nah, prosedur nekropsi sendiri yaitu di mana hewan coba difiksasi pada papan diseksi dengan posisi bagian abdomen berada di atas. Nah, selanjutnya dengan pinset, anatomis, dan gunting dilakukan insisi pada bagian medial mulai dari daerah anus hingga ke daerah dagu. Pisahkan kulit dengan lapisan di bawahnya secara perlahan dengan klem bengkok sehingga tampak lapisan toraks dan abdomen. Nah, selanjutnya dibuat insisi pada lapisan tersebut berbentuk huruf Y mulai dari bawah abdomen hingga kedua aksila sehingga organ di bawahnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Nah, untuk prosedur pengambilan ginjal, pertama yaitu ginjal pada tikus yang terletak pada organ abdomen di bawah organ hepar. Nah, ginjal terdapat 2 buah, yaitu kanan dan kiri, bentuk ginjal khas seperti kacang merah dan berwarna kecoklatan. Nah, sehingga cukup mudah untuk diidentifikasi. Organ ginjal dibebaskan dari lapisan lemak dan organ di sekelilingnya dengan pinset anatomis dan gunting sehingga ginjal dapat diangkat secara keseluruhan, kemudian potong pada area hilusnya. Selanjutnya ditimbang ginjal dengan timbangan analitik dan dicatat hasilnya. Lalu letakkan ginjal pada kertas milimeter block untuk mengukur dimensi panjang dan lebarnya si ginjal. Tahap selanjutnya yaitu ginjal diletakkan pada cawan Petri disposable dan dicuci organ dengan larutan PBS hingga bersih dari darah. Nah, ginjal yang sudah bersih ditempatkan pada tub 2 ml yang dilabel kode sampel diisi larutan PBS 2 kali volume ginjal, lalu disimpan pada icebox sampai semua tikus selesai di nekropsi. Nah, setelah selesai nekropsi, pastikan tikus telah mati. Bila perlu, dilakukan proses dekapitasi sebelum tikus dikubur atau dibakar pada insinerator suhu tinggi. Nah, sampel jaringan ginjal yang sudah dikumpul kemudian disimpan pada kulkas suhu minus 80 derajat sampai pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada teknik ovariektomi. Nah, ovariektomi ini merupakan tindakan mengamputasi, mengeluarkan, dan menghilangkan ovarium dari rongga abdomen manusia maupun binatang. Nah, ovarium terhubung dengan caudal pole ginjal oleh lemak. Nah, ligamen suspensori pada ovarium cukup panjang sehingga memungkinkan pemisahan ovarium dari saluran telur dan tanduk uterus dengan mudah. Nah, pada organ orang dewasa, hidung telur muncul sebagai kumpulan folikel. Nah, saluran telurnya panjang dan berbelit-belit dan masuk ke dalam rahim. Ovariektomi biasanya dilakukan pada hewan pengerat karena rahimnya cepat regresi. Setelah dilakukan pengangkatan ovarium, insidensi penyakit uterus pada hewan pengerat rendah. Nah, pada mencit atau tikus, ovarium dan lemak yang menyelubungi dapat dilihat melalui dinding perutnya. Nah, insisi retroperitoneal pada ventrorectal spinae muscle sejajar tulang rusuk terakhir. Nah, pembedahan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari limpa dan hati. Nah, ovarium dan lemak akan mudah terlihat dengan pemisahan lemak yang lembut tanpa merusak ovariumnya, karena setiap bagian ovarium yang terpisah dapat terjadi reimplant dan mempertahankan aktivitas uterus. Nah, untuk preparasi hewan coba pada teknik ini, yang pertama yaitu tikus atau ratus usia 12 minggu yang sehat dipelihara di laboratorium hewan coba. Hewannya dipertahankan dalam suhu lingkungan yaitu 20 derajat Celcius, lebih kurang 22 derajat Celcius. Nah, dalam masa pemeliharaan pergantian penerangan atau tenggelam dilakukan setiap 12 jam dan hewan diberi makan sesuai makan standar hewan coba dan air. Nah, sekian penjelasan saya mengenai teknik pembedahan hewan coba. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.